Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Haki, salah satu asisten mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang judul Pteridophyta atau yang sering kita kenal dengan tumbuhan paku. Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani. Pteridophyta diambil dari dua suku kata. Yang pertama pteron, yang berarti bulu atau sayap. Kalau phyta berarti tumbuhan. Jadi Pteridophyta merupakan susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap menyirip, dan pada bagian pucuknya terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang tumbuhan paku ini, perlu kita kenali dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri tumbuhan paku ada beberapa. Yang pertama, dilihat dari akar. Tumbuhan paku memiliki dua jenis akar. Yang pertama rhizoid pada generasi gametofitnya, sedangkan pada generasi sporofit, dia itu akarnya sudah membentuk serabut. Yang kedua, kalau dilihat dari batang, dia juga ada dua ciri-cirinya. Kalau pada masa gametofit, batangnya protalio. Sedangkan pada fase sporofitnya, batangnya udah membentuk batang sejati. Sedangkan kalau dari daun, ada beberapa jenis daun paku, yaitu yang pertama, berdasarkan ukurannya ada dua, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil itu ukurannya kecil, sedangkan makrofil itu ukurannya besar yang sudah memiliki bagian-bagian tulang daun, tangkai daun, mesofil, dan epidermis. Berdasarkan fungsinya, ada tiga jenis, yaitu daun toprofil yang digunakan untuk fotosintesis, sedangkan yang satunya lagi, daun sporofil, yang berperan sebagai penghasil spora. Jadi daun paku ini ada dua fungsinya. Satu hanya untuk melakukan fotosintesis, ada daun satu jenis lagi, dia menghasilkan spora untuk berkembang biakannya. Spora, tadi kan ada daun yang menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan itu terbagi menjadi tiga macam lagi. Yang pertama, ada paku homospor atau isospor, yaitu menghasilkan jenis spora yang mempunyai ukuran yang sama besarnya. Berarti kalau homospora ini, yang sporanya sama ukuran sporanya yang dihasilkan. Yang kedua, ada heterospor, yaitu menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora itu spora jantan, sedangkan makrospora itu spora yang betinanya. Nah, yang ketiga ada paku peralihan, yaitu paku yang menghasilkan spora, bentuk dan ukurannya sama, tetapi sebagian jantan dan sebagian betina. Selanjutnya itu ada habitat dan agihan, yaitu tempat tinggal si paku ini, di tempat mana dia cocok untuk tumbuh, dan di lingkungan seperti apa dia cocok yang tumbuh. Untuk habitatnya terdapat 5 kawasan yang jadi habitat umum tumbuhan paku. Yang pertama, habitat terbuka atau terdedah. Kawasan yang menjadi habitat golongan ini yaitu tanah gersang dan kering, atau tempat lembab dan basah. Yang kedua, kawasan terlindung seperti hutan primer. Yang ketiga, ada paku memanjat, yaitu yang tumbuh menjalar di atas tanah, dan apabila menemui pohon, paku ini akan terus memanjat. Yang keempat, yaitu epifit, yaitu paku yang hanya menempel di permukaan pohon lain. Nah, yang kelima, ada paku yang habitatnya di bebatuan dan pinggiran sungai. Perkembangbiakan tumbuhan paku ada dua, secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif atau aseksual, yaitu dengan rizoma dan membentuk spora. Nah, generasi aseksual ini disebut generasi sporofit yang diploid. Sedangkan yang generatifnya atau seksual, yaitu dengan pembentukan gamet. Pada generasi seksual ini disebut dengan generasi gametofit yang haploid. Selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi Pteridophyta dibedakan dalam 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas Silophytinae atau paku purba. Yang kedua ada Lycophytinae
Lykopodine, yaitu paku rambat atau paku kawat. Yang ketiga yaitu kelas Equisitine, yaitu paku ekor kuda. Sedangkan yang keempat yaitu Felicine, yaitu paku sejati. Nah, tumbuhan paku ini dia disebut juga tumbuhan peralihan karena dia sudah memiliki akar, batang, dan daun. Tetapi kenapa dia digolongkan ke tumbuhan tingkat rendah? Karena kalau dilihat dari perkembang biakannya, tumbuhan paku ini masih berkembang biak dengan spora. Makanya dia digolongkan ke tumbuhan tingkat rendah. Klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku terbagi ke 4 kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu kelas Silopitine, yaitu paku purba. Paku purba terbagi lagi ke dalam 2 bangsa, yaitu Silopithales atau yang sering disebut paku telanjang dan bangsa Silotales. Bangsa Silotales atau paku telanjang itu terbagi lagi ke dalam 3 suku. Yang pertama suku Rhiniaceae, yang kedua suku Asteroxylaceae, yang ketiga suku Pseudosporonaceae. Contoh dari paku purba ini adalah Silotum nodum. Yang kedua yaitu kelas Lycopodine, yaitu paku rambat atau paku kawat. Kelas ini terbagi ke 4 bangsa. Yang pertama bangsa Lycopodiales, yang kedua bangsa Selaginellales, yang ketiga bangsa Lepidodendrales, yang keempat yaitu bangsa Isotales. Contoh dari kelas Lycopodine ini yaitu tumbuhan paku Lycopodium obscurum dan Selaginella plana. Yang ketiga ada kelas Equisitine, yaitu paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini terbagi ke beberapa bangsa. Bangsa yang pertama Equisitales, bangsa yang kedua Phenophiales, bangsa yang ketiga yaitu Protoarticulatales. Contoh dari kelas paku ekor kuda ini adalah Equisetum palustre, yang kedua Equisetum fluorhytile. Kelas yang keempat yaitu kelas Felicine atau yang sering kita dengar dengan paku sejati. Contoh spesies dari kelas Felicine ini adalah Marsiella crenata, Pilularia globulifera. Manfaat bagi kehidupan. Dalam siklus ekologi dibandingkan dengan lumut, paku berpengaruh dalam pembentuk tanah dan berperan dalam proses pembusukan. Namun ada juga jenis yang mempunyai gulma pengganggu, khususnya common bracken atau bahasa ilmiahnya Pteridium aquilinium yang mewabah dan mendominasi padang rumput dan kebun teh muda. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk tugas selanjutnya, adik-adik dapat melihat description box di bawah ini. Apabila ada yang ingin bertanya, kita akan diskusikan di Google Classroom. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.